Pak. Oke, ini sekilas aja. Saya nggak pernah Jadi, ditagih paksa soalnya. iya, jadi biasanya penagihan pajak dengan surat paksa itu kalau misal wajib pajaknya sudah memiliki utang pajak begitu, Pak. Hmm. Jadi analisis atas pembayaran utang pajak yang ditagih dengan yang penerimaan pajak biasa. Ya, Kira-kira bagaimana, Pak? kalau Atau kalau di X-nya sih nggak masalah. Tapi kalau di Y-nya itu kan mengukur kontribusinya. Kira-kira kesulitan nggak membedakan kontribusinya itu? Nggak. untuk kontribusinya mungkin nanti dari penerimaan pajak keseluruhan saya filter yang pembayaran dari utang pajak gitu, Pak. Oh, berarti caranya ya penerimaan pajak aja langsung. Tapi di batasan masalah, itu di batasan masalah baru diuraikan khusus pembayaran paksa. Hmm, Nah, spesifik untuk pembayaran paksa. Jadi pengaruhnya terhadap penerimaan negara aja. hmm. Berarti untuk judulnya berarti kan perlu ada kontribusinya nggak Pak? Atau analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak Nah, APP gitu aja. Nggak ABC. usah pakai kontribusi. Oke, Gitu. baik. Oke. Nah, nanti saya selebihnya udah nggak masalah. Cuman itu kontribusinya itu kan takutnya terjebak. Bagaimana cara mengukur kontribusinya? Tapi nanti diuraikan aja di batasan masalah gitu caranya. Oke. Berarti segera Baik, Pak. ajukan judul dan Baik, cari Pak. Berarti referensi saya ya. bisa masukkan. Judul ya, bisa. Baik, Pak. Cari referensinya dan boleh ngikutin panduan nyusun bab 1, 2, dan 3 ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, sip. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Lupa. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya. Ini Saya ada Pak. Izin Pak, izin Pak. Saya Pak. siapa duluan nih? Mbak siapa? Mbak Lulu. Lulu tadi. Lulu. Baik Pak, Pak mohon Oke. izin off kamera. Ya, nggak apa-apa. Ya, izin Pak, saya kemarin sudah mengajukan judul di apa di Excel-nya sama yang di siakatnya ya Pak ya. Ya. Judul saya kemarin adalah analisis kinerja keuangan dan struktur modal pada emiten customer goods LQ45 studi komparatif berdasarkan laporan keuangan. Analisis kinerja keuangan dan struktur modal pada emiten Emiten customer good customer. LQ45. Oke. Kinerja keuangan dan struktur modal pada emiten customer. Jadi kasus eh, berdasarkan komprehensif keuangan. Apa yang mau dicari? Tahu, Mbak Lulus. Ini cepat lulusnya ini Mbak Lulus nih. Ini Pak, kayak sebenarnya saya kayak pengen tahu trennya dari customer goods-nya gitu sih Pak. Hmm. Profitnya gimana gitu. Maksudnya antara perusahaan satu sama yang lain eh, perbandingannya seperti apa gitu. Berarti Mbak Lulus ini mau mengetahui Kayak profitnya. sejauh mana kinerja Mm-mm. keuangan itu mempengaruhi tren ya. Ya, Ya, tambahin aja berarti analisis kinerja keuangan dan struktur modal pada emiten customer goods LQ45 terhadap tren apa tadi? Tren penjualan. kayak yang apa ya Pak? Perusahaan yang paling bagus gitu Pak dari customer goods-nya gitu. Berarti tadi mau cari tahu apa? Tren kan? Tren apa nih? Ya, ini nggak bisa dari yang ini ya Pak. Maksudnya perusahaan yang terbaik gitu ya Pak. Maksudnya yang paling bagus kinerja keuangannya. Iya, paham. Di perusahaan yang paling bagus. Ya, Ya berarti tren penjualannya ya Pak ya dari profit. nah itu tren penjualannya gitu. Ya, Itu maksud saya. Jadi analisis kinerja keuangan terhadap struktur modal pada emiten customer goods uh, LQ45 terhadap tren penjualan. oh, ya.
Nah, studi kasusnya itu komparatif berdasarkan laporan keuangan gitu. Gitu. Baik, Pak. Jadi nggak studi kasusnya nggak usah disampaikan. Judulnya terhadap tren penjualan gitu aja. Oh ya baik Pak. Itu Oke? sebenarnya Pak, itu baiknya laporan keuangannya apakah boleh 3 tahun terakhir ya Pak atau harus 5 tahun terakhir gitu? Kalau ada 5 tahun, 5 tahun. Tapi berarti sampelnya 3 aja gitu ya Pak? Apa Ti- harus lebih banyak? Tiga apa nih? Tiga 3 tahun. perusahaan. Apa Hmm? satu Kalau perusahaan yang LG45 ini ada berapa? Semuanya ada kan ini yang terkait customer goods-nya aja Pak kayak Mayora terus ya ada Indofood. berapa maksudnya? Kemarin saya masih lihatnya masih ada 2 sih Pak. Saya belum cek semuanya sih Pak ininya. Oke, cari tahu dulu berapa jumlah Hmm? keseluruhannya. Kemudian ca- dipilter lagi. Ada beberapa perusahaannya ada berapa yang ada emiten customer goods-nya gitu. Oh Nah, baik kan Pak. saya yakin nggak semuanya gitu. Oh ya baik baik baik. Ya, nanti kalau memang ada dapatnya satu atau dua, berarti kan tahunnya yang ditambahin. Oh tahunnya yang ditambahin Tahunnya yang baik. ditambahin gitu. Tapi kalau perusahaannya banyak, boleh dalam 1 tahun. Oh, dalam 1 tahun tapi kayak perusahaannya banyak Banyak ya, Pak. gitu. Kalau Terserah Mbak maaf Suri. Pak. Lulus maunya yang mana? Kalau misalnya perusahaannya ada 5 gitu Pak. Kalau misalnya saya Hmm. cuma ambil sampelnya 3 aja boleh nggak ya Pak? 3 perusahaan. Iya 3 perusahaan aja. Tapi tetap harus dikasih tahu sama nanti kamu Mbak lulus nanti Batasan. ditanyain pasti ada berapa sampelnya Oh gitu. ya. Dari berapa perusahaan diambilnya gitu kan. Nah, Oke. tetapi tetap harus tahu data statistiknya Sticknya berapa berapa? perusahaannya yang diambil berapa gitu Eh, oke. ya. Oke. Dan jangan jangan ngarang-ngarang nanti kan kadang nguji kan sambil ngecek di Google juga walaupun bukan bidangnya kan tapi kan bisa sambil ngecek nguji itu kan. Oh ya baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Makasih Ya. ya. Sip. Jangan lupa Mbak Lulus cari referensi ya. Lupa tadi ngomong. Oke. Siapa? Mas Ramot, Mas Izin, Doni. Pak. Ya, Izin, Pak. Saya Ramot Doni Rafindra. ya. Kemarin saya mengusulkan judul pengaruh literasi akuntansi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada freelancer digital. Sudah mengajukan di itu ya, siakan Sudah ya. disiapkan, sudah. Sudah. Oke, saya cek sambil cek. Pengaruh literasi akuntansi dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada Freelancer digital. freelancer digital. Betul, Pak. Coba kasih gambaran dulu, Mas Doni. Jadi, Gimana eh, ini? Freelancer yang seperti apa ini? jadi kebanyakan saya lihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu kan, Pak, terkait kesadaran pajak ini masih berfokus di UMKM atau karyawan swasta seperti itu, Pak, Mm-mm. yang terikat lah. Nah, masih belum banyak penelitian yang membahas tentang freelancer, pekerjaan bebas, dan khususnya digital, misalnya kayak desain grafis, penulis konten, pembo- Mm-mm. pemrograman, atau digital marketing. Yang Oh belakangan iya. ini justru marak dan banyak di mana-mana lah, sudah menjadi profesi yang baru, namun banyak diminati juga gitu. Nah, saya pengen tahu nih, eh, ada nggak pengaruh literasi akuntansi dari para freelancer digital ini, kemudian terhadap kesadaran pajaknya terhadap kepatuhan pajaknya gitu, Pak. Kalau dilihat pengaruh literasi akuntansinya yang dimaksud apa? Literasi akuntansi Misalnya, bagian mana, Mas? misalnya Pak, dari penghasilan atau dari hasil pekerjaan mereka, apakah mereka melakukan pencatatan, metodenya seperti apa gitu, Pak? Berarti di spesifik aja, Mas. Jangan literasi akuntansi karena kan literasi akuntansi itu kan luas. Nanti Mas Ramon atau Mas Doni akan kesulitan menguraikan itu karena terlalu luas gitu kan literasi akuntansinya. Mas Doni tinggal cari aja spesifik literasi literasi akuntansinya mau yang mana yang mau diambil gitu. Kira-kira apa? Pencatatan, Pak, Oh, pencatatan keuangan kan? atau pencatatan keuangan, Pak. Ya, berarti pengaruh
pencatatan keuangan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak itu. Ya, Jadi kalau literasi akuntansi takutnya terlalu luas baik. gitu. Ya, ambil pencatatan pajaknya aja. Sorry, pencatatan Pencatatan keuangan ya. keuangannya saja. Ya, Nah, nanti juga dari pencatatan keuangan bisa dispesifikin lagi bagian apa aja, bagian khusus pajak freelancer digital gitu aja. Jadi nanti dijelaskan juga di batasan masalah biar nggak terlalu luas. Pengaruh pencatatan keuangan gitu terhadap kesadaran dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pencatatan pajak. pajak. Nanti dicari referensinya ya, Mas Iya, Pak. Doni Saya ya. udah dapat Cari beberapa referensi terus referensi. di hmm, ya, jadi begitu ya, nyari referensi, kemudian jangan lupa apa namanya metodenya adopsi aja yang referensi yang Mas Doni dapat, Ya, ya. yang saya udah peroleh beberapa referensi, Pak, walaupun masih belum mirip lah. Ada satu skripsi terdahulu juga, tapi masih membahas spesifiknya hanya freelancer, Pak. Mm-mm. Nggak apa-apa, karena kalau yang sama persis kan pasti agak kesulitan, karena apalagi ini kan baru nih, gitu. Metodenya Yang nanti menggunakan mirip-mirip aja, sampling sampel. oke? Mm. Ya, Sip, langsung bab 1, 2, 3 ya. baik, Pak. Oke, nanti di submit di Siakat jangan lupa. Baik. Oke, Terima kasih, Pak. sip, sama-sama. Masih ada? Siapa lagi? Yang Terima. udah selesai mau keluar nggak apa-apa, ya. Biar saya bisa membedakan mana yang udah sama mana yang belum. Mau Pak saya. Oke, Mbak Siti Fatimah, Cirebon, boleh? Maaf Silakan. Pak, Pak. Pak, maaf saya juga sama seperti Kak Wahyu. Yang pertama tuh Pak, belum nentuin judul juga Pak. Oh, belum Mas, judul, masih galau. iya. Kenapa? Apa yang mau kira-kira? Mbak Fatimah, apa bidang kerjanya apa? Atau bidang ilmunya? Saya tuh di bulan ini lagi proses pengajuan resign Pak di kerjaan yang saya sebagai akuntingnya di tempat dulu. Nah, Mm-mm. di sana tuh akurat. Tadi niatnya mau pakai akurat, tapi susah kan kalau mau resign tuh buat ngambil Mm-mm. datanya. Jadi Ya, bingung Pak. Kerja baru itu jadi kayak kepala toko gitu tuh Pak. Tapi pakai berarti aplikasi selama ini megang sistem kan? yang megang Pak. Ya, udah sistem SIA aja diangkat. SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Enggak pakai itu Pak, pakainya akurat. Oh, Ya, Sistem Informasi Akuntansi, ya, Akuret, Zahir, Mayo, dan lain-lain. Itu bahkan menggunakan eh, Mbak Fatimah kalau bisa create sistem sendiri boleh, nggak apa-apa. Menggunakan Excel gitu, membuat boleh, boleh. Silakan yang mau lab duluan boleh. Gitu, hmm. Mbak Fatimah. Kalau seandainya ada keinginan bikin sistem pencatatan keuangan yang menggunakan Excel gitu, tapi bukan Excel biasa, artinya Excelnya sudah di format rumusnya segala macam, jadi bisa digunakan walaupun orang tidak ngerti sistem, tinggal nginput saja, dia otomatis sudah bisa gitu. Kayak model bikin Hmm. akurat juga. Mau, nggak mau, Pusing Pak takutnya. pusing. Nah, terus apa kira-kira? Keuangan, laporan keuangan. Bapak keuangan. Mbak Fatima dari D3 kan? Ya, betul. D3-nya apa topiknya? Ketiga Masih dulu ingat? tuh ngambil Masih ingat? kayak penerimaan kayak tentang pajak gitu loh Pak, pakai aplikasi e-filing gitu Pak pakainya. Oh, feeling iya berarti kan Laporan pajak. iya sistem informasi akuntansi juga.
Saya sih kalau ya apa ya topiknya apa ya kalau Mbak Monica, ya Mbak Monica, Mbak siapa tadi ya? Fatimah. eh Keuangan aja udah, keuangan nanti dicari referensinya apa gitu ya. Kira-kira kalau di Mbak Fatimah di keuangannya di bagian apa? Akunting Pak di sananya. Yang input-input di akurat ya. Ya, betul. Berarti ya pembandingan aja kalau nggak analisis. Mana yang lebih efektif, penggunaan sistem informasi akuntansi. Tapi ya masih ada yang manual nggak? Nggak ada juga ya. Nggak pakai Pak. Jadi di sana tuh kan CV baru juga ya Pak. Mm-mm. Awal dia tuh pakai Jubelio, aplikasi Mm-mm. Jubelio. Nah, baru di tahun ini nih Pak, baru peralihan ke Akuret Pak. Mm-mm. Oh, Itu aja. gitu. Ya, ya. Jadi masih baru juga sih di Akuretnya di sana. Hmm. Tapi di spreadsheet belum ngisi berarti ya Mbak Fatimah ya? Iya Pak. Oke lah, saya belum dapat inspirasi juga nih tentang Mbak Fatimah. Nanti WA saya ya. Gitu. WA saya coba kalau ingetin saya nanti saya coba coba pikirin Mbak Fatimah ya Iya nanti. Pak. Oke, berikutnya Oke Pak. Izin siapa Pak. nih? Saya Izin nggak Pak. ngasih nomor antrian ya. Saya nggak tahu mana yang duluan. Pokoknya mohon maaf nih kalau ada yang udah dari tadi nunggu tapi yang saya nggak tahu. Pokoknya ya seikhlasnya aja lah. Oke, Izin. Mas Pratama ya, Bulukumba. Oh iya, Bukan. lupa Siapa ganti namanya? nama Pak, bentar. Ini masih nama daerah, nama. Oke. Iya, Belum belum nama ya? iya. Ya. Saya mohon maaf salah nih. Saya pikir nama. Nah, nanti apa? Oke, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Andika Nah, Permanajati. ya, Muhammad Andika. Iya. Di sini untuk mahasiswa dengan dosen bimbingannya Pak Abdu mengambil Mm-mm. judul skripsi dengan judulnya Analisis Implementasi PPh Pasal 21 Jungto PP nomor 58 tahun 2023 pada wajib pajak pegawai ASN di Kantor Pelayanan Pajak Pertama ABC, Pak. Analisis implementasi pajak penghasilan Iya. 21 Iya, jadi kan peraturan untuk tahun pemerintah. 2023 kemarin itu ada peraturan baru, Pak. Jadi ada namanya tarif efektif rata-rata untuk pemotongan PPh satu tiap bulannya. Jadi Mm-mm. nanti saya rencananya pengen menganalisis bagaimana pengaruh dari implementasi peraturan tersebut ke pemotongan PPh untuk setiap pegawainya di kantor kami gitu. Sama nanti realisasi penerimaannya apakah ada peningkatan atau ada penurunan terkait penerapan PP nomor 58 tadi, Pak. Nah, peningkatan apa nih? Peningkatan, Penerimaan pajaknya, Pak. berarti pendapatan negara ya. Iya. Ditambahin aja Mas. Berarti analisis implementasi pajak penghasilan PPh satu ya. Junto peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 pada wajib pajak pegawai aparatur sipil. Nah, ini nggak usah disebutin nggak apa-apa. Siapa? Nah, nanti dispesifikkan di apa Di batasan batasan. negara Oh iya. terhadap pendapatan negara gitu aja Oh iya, siapa? ya. Biar biar pengaruh mau mencari apa, mau mengetahui apakah ada Hmm. peningkatan atau enggak gitu dengan penerapan peraturan baru ini gitu kan. Oh iya, siapa? Ya, nanti ditambahin terhadap peraturan pendapatan negara. Oh iya. Gitu. Oke, sip. Siapa? Oke. Referensi jangan lupa ya, semua ya buat semua referensi dicari nanti biar ngikutin teori yang digunakan. Oke, Siapa? sip. Lanjut. Masih Makasih, ada? Pak. Ya, Izin Pak, makasih. Izin Ya, Pak. izin Pak. siapa? Mas Dimas ya, boleh. Ya boleh Pak. Ya, Izin Pak, ya. mohon maaf ini nggak on cam Pak karena bisa ternyata. Oh Oke Pak, ya. saya kemarin sudah mengajukan judul Pak di Mm-mm. link sama di si akadnya.
Mm-mm. Terus, Judulnya adalah Analisis Dampak Penerapan Tarif Pajak PPh Final 0,5% terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak UMKM dan kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM di Kanwil DJP XYZ. Atas judul tersebut kira-kira bagaimana Pak? Apakah bisa dilanjutkan atau tidak Pak? analisis Informasinya. dampak penerapan tarif pajak PPh final 0,5% terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM. Iya Pak. Jadi Mas Dimas mau Iya Pak. mengangkat eh, apakah wajib pajak UMKM dan di Kanwil dan kepatuhan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Iya betul. wajib pajak UMKM dan kepatuhan pembayaran wajib pajak UMKM. Iya betul itu Pak. Maksudnya gimana? Ini 2 kali kepatuhan pajak UMKM-nya? Kepatuhan pelaporan sama kepatuhan pembayaran Pak. Oh iya, pelaporan sama pembayaran. Emang ada orang lapor doang nggak bayar? Eh, Bisa jadi ada sih Pak. Kok kurang kerjaan Kan juga deh ya, laporan tapi nggak mau bayar ya? kan sebelumnya itu tarifnya 1% Pak. Nah, Mm-mm. apakah dengan adanya tarif 0,5% tersebut meningkatkan atau menurunkan? Saya ingin mencari tahu itunya sih Pak. Meningkatkan pelaporan SPT tahunan dan pembayarannya atau malah menurunkan gitu. Mm-mm. Menurunkan apa? Eh, Apakah tarif tersebut eh, berdampak pada kepatuhan pelaporannya dan kepatuhan pembayarannya sih? Kalau dia berdampak terhadap kepatuhan pelaporan, terus kenapa? Ada dampak lagi nggak? Dampak lainnya nggak? Artinya kan kepatuhan pelaporannya meningkat Pak gitu. Mm-mm. Kepatuhan pelaporan dari wajib pajak tersebut gitu Pak. Iya, kalau kalau kepatuhan pelaporannya itu meningkat, apakah Mm-hmm. jadi penghasilan DJP jadi nambah atau enggak gitu? Ini sih Pak lebih ke capaian IKU sih Pak. Capaian IKU-nya jadi tidak Oh, lebih tidak merah. bicara Iya, normatif. iya, Ya, agak agak ambigu ya. Apa yang mau dicari tahu gitu. iya. Atau cukup dari kepatuhan pembayaran aja kah Pak? Kalau menurut saya kepatuhan pembayaran aja. Jadi Kepatuhan pembayaran siapa Pak? analisis dampak penerapan tarif pajak PPh final Mm-hmm. dan kepatuhan pembayaran pajak ke pembayaran wajib pajak UMKM terhadap penghasilan DJP gitu aja udah. Oh, siap-siap Pak. Itu jangan Berarti efeknya ke penerimaan negaranya Pak ya? ya mau dikemas apa ya taxable income kayak apa kayak gitu Ya, siap. terserah penghasilan DJP dan lain atau penghasilan negara boleh Siap. kan sama Ya, intinya rekeningnya sama ya. gitu. Oke, siap Pak. Oke Kira-kira begitu nggak Pak? Siap. Saya sudah ya mengumpulkan jurnalnya juga sih Pak. ya mantap Informasinya. Oke, nanti siap. nanti tinggal dirangkai aja apa Oke, siap. namanya teorinya kemudian metodenya bisa diadopsi beberapa ya. Siap-siap. Terima kasih banyak Oke Pak. sip makasih Sehat Mas selalu Pak. Dimas Iya Pak, sehat ya selalu. amin makasih berikutnya Izin Pak, ya Mbak Monica izin saya off kamera ya Pak ya. ya boleh. Sebelumnya saya sudah input judul di si akad maupun di Excel yang ada di Adlink Mm-mm. Pak. Judulnya Ya, itu analisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. mm-mm. CSR ya, Mm-mm. terhadap nilai perusahaan. Mm-mm. Analisis pengaruh pengungkapan CSR. Perusahaan perbankan, Studi pada perbankan yang ada di BEI Pak. seluruhnya. Tidak Pak. Batasannya apa yang mau dibatasin? Perbankan nasional, apa seluruh bank yang ada di Indonesia, Hmm, atau bank daerah saja, atau gimana? bank yang
biar nggak terlalu Sementara ini luas. Bank Nasional sih Pak, Bank Nasional, kayak BCA, BNI gitu Pak, BRI. Bank Nasional, swasta, Mm-mm. Ada swasta, ada BUMN-nya Pak. apa yang bank BUMN saja. Kalau BUMN melihat CSR-nya, apakah bisa? Itu belum saya Belum dipelajarin belum ya? saya. Iya. Kenapa ngambil inspirasinya apa itu? Kok bisa begitu judulnya? Em, Awalnya sih pengen CSR ya Pak, terus cari-cari beberapa jurnal ya, udah nemu jurnal, terus udah Mm-mm. nemu nih Pak jurnal terkait itu, Ya, terus jadi memutuskan untuk ngambil judul ini Pak. judulnya sih menarik, cuman nanti Mm-mm. Mbak Mbak Monica mungkin pelajarin dulu Mm-mm. perbankan apa yang mau diambil, karena kan kalau seluruh perbankan yang ada di Indonesia kan perbankan banyak, Mm-mm. apalagi bank daerah itu Mm-mm. kan banyak banget gitu. Nah, Mm-mm. apakah yang mau diangkat yang mana gitu, Baik, baik Pak. ya? Jadi nanti saya cari dulu di IDX-nya ya Pak ya, Mm-mm. seluruh Ini laporan kan keuangannya ya. pengungkapan CSR, berarti kan Mm-mm. CSR yang bermasalah gitu, apa enggak? Tidak, Pak. Kan terhadap nilai perusahaan. Jadi, apakah CSR ini dapat meningkatkan nilai perusahaan perbankan tersebut gitu. CSR itu ya. Mm-mm. Oke lah, nggak masalah. Cuman nanti di lebih ke batasan masalahnya biar perbankannya di apakah bank ya itu tadi bank apakah bank Mm-mm. BUMN saja atau bank seluruh bank swasta atau bank daerah yang bisa saja. Nanti Kalau saya, dipelajarin dulu caranya. oh baik, Pak. Kalau cuma sampling gitu nggak bisa ya, Pak ya? Misal 5 bank gitu. Kalau tergantung ada berapa populasinya. Kalau cuman ada sampai kayak BUMN kan nggak Mm-mm. banyak kan? Mm-mm. Mm-mm. Ya, itu bisa saja ambil semua nggak Mm-mm. apa-apa kalau BUMN kan nggak banyak. Mm-mm. Tapi kalau bank swasta yang non BUMN ya dilihat berapa persen gitu populasinya. Mm-mm. Jadi kalau hanya ngambil 5 kan kok tidak mewakili gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Dari umpamanya ada 500 bank swasta. Mbak Mbak Monica cuma ngambil 5 kan belum mewakili gitu. Oh, baik, Pak. Tuh. Oke, Jadi, nanti untuk dipelajarin judul dulu. pas. Mau ngambil Mm. spesifiknya di bank apa. Nanti kalau memang udah itu tentuin nggak apa-apa. Oh, baik. Itu yang Tapi judulnya masih kiranya tetap ini ya, Pak ya? Apa kenapa? ditambahin perbankan untuk judulnya? Kenapa? Judulnya kenapa? Sampai sampai nilai perusahaan gitu ya, Pak ya? Untuk Ya, studinya nggak usah sampai dimasukin ke nggak apa-apa. judul. Tapi kalau mau ditambahin satu lagi, X-nya ini kan X-nya cuma satu kan? Analisis Mm-mm. pengungkapan CSR Mm-mm. terhadap nilai perusahaan. Mm-mm. Selain CSR mungkin bisa yang lain yang ditambahin, diangkat gitu. Oh, oh ya, baik, Pak. Gitu. Ya, Siap. jadi X-nya ada 2 terhadap nilai perusahaan. Oh, siap, Pak. Ya, oke. Siap. Sip. Jangan lupa Eh, baca-baca referensi ya, biar mm-mm. dapat inspirasi. Ya, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Masih ada? Izin Pak Abdu, Izin, Pak. saya yang Izin, Pak. Pak. Nah, sabar duluan tadi. Mas saya yang Andika, tadi Pak Abdu. ya. Iya, mau Mas Andika nanya, udahan tadi, bukannya? iya mau nanya lagi Pak. Oh iya, gimana? Untuk judulnya Pak, saya kan rencana nanti mengangkat pengaruh dari penerapan apa PP 8 tadi ke Hmm, penerimaan sama tingkat kepatuhan Pak. ya, Nanti di judul yang saya tulis tuh analisis pengaruh implementasi penerapan PP 8 terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan atau salah satu saja ya Pak. salah satu saja. Oh baik, berarti apakah lebih baik yang tingkat kepatuhan saja mungkin Pak ya? Tapi nanti tetap ada pembahasan tentang penerimaan. Ya, kepatuhan terhadap penerimaan gitu kan? Iya, Mhm. oh ya siap. Ya, Makasih Pak. penerimaan ini pasti dibahas juga itu. Iya, soalnya belum Kriteria lagi. orang, kriteria penerimaan itu seperti apa gitu, pasti ada. Hmm, Ya, oke, iya. sip. Makasih Pak. Ya.
Satu lagi tadi siapa Mbak? Mbak siapa tadi? Mbak Bulan. Izin, Pak. Izin, Pak. Mbak Bulan. Oh iya, Ya, silakan Bu saya Lanti. izin Gimana Pak Mbak untuk Bulanti? sebentar. Jadi sebelumnya saya sudah mengisi di link Mm-mm. dengan judul Pengaruh Program dan Pelatihan Relawan Pajak terhadap Penentuan Minat Karir Mahasiswa di Bidang Perpajakan. Tapi sepertinya saya ingin pindah berubah judul, boleh ya Pak ya? Boleh. Soalnya saya cek di Siakat ternyata udah diinput oleh Bapak gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya rubah. Apa mau dirubah jadi Ya, apa? saya izin berubah jadi dampak pemungutan PPN atas transaksi PMSE terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta XX. Coba dipaste di chat, Mbak. Oh ya, Biar saya langsung rubah. Nanti saya lupa nih. Chat. Dampak pemungutan PPN atas transaksi PMSE PMSE. terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak. Udah nggak usah pakai kepatuhan, mengukurnya jadi banyak. Penerimaan pajak itu aja. Udah. Oh, penerimaan, soalnya takutnya kalau penerimaan dikiranya akan lebih banyak ke positifnya gitu, Pak. Jadi, Sebenarnya bisa bisa dua sih, bisa negatif, bisa positif gitu. ya, Tapi tetap, tapi eh, ada datanya kalau mengukur kepatuhan. ada datanya, Pak. Oke, ya Kepatuhan udah. kan berarti lapor SPT apa enggak gitu kan ya, Pak? Dampak Gitu. mengukurnya ya udah nggak apa-apa kalau memang yakin. Siap. Berarti Saya rubah langsung nih. ya bisa saya lanjutkan dengan data yang ini ya, Pak Ya, ya. bisa. Si- Oke, Siap. udah saya rubah itu disiapkan. Oh ya, terima kasih Bapak. Oke, langsung jangan lupa referensi ya, cari. Baik, sudah Pak. Oke, Siap. Mbak Teresia lanjut. Ya Pak, izin mohon maaf sebelumnya saya off cam ya Pak. Ya, Jadi kemarin saya sudah mengajukan judul. mm-mm. Judul saya analisis struktur modal dan kebijakan dividen pada perusahaan perbankan. Nah, eh, ini kira-kira apakah ada yang perlu mungkin skopnya dipersempit atau kayak gimana ya Pak? Baik. Teresia. Saya Kemarin lihat. saya udah mengajukan di Siakat juga. Teresia Trisanti. Oke, Iya Pak. ya. Kalau dilihat analisis struktur modal dan kebijakan dividen pada perusahaan perbankan. Ini apa yang mau dianalisis terhadap apa yang mau dicari tahu gitu? Lebih ke kinerja perusahaannya Pak ini. Oh, berarti terhadap kinerja perusahaan ditambahin aja. Oh, berarti analisis struktur modal dan kebijakan dividen pada perusahaan perbankan terhadap Kinerja kinerja perusahaan. perusahaan. Oke, sip. Ya, Terus ya Pak, mau tanya juga nih, ini kan saya rencananya itu mau membandingkan gitu antara yang BUMN dan yang swasta. mm-mm. Nah, eh, apakah yang kalau BUMN kan memang nggak terlalu banyak ya Pak? Apakah kalau yang swasta itu harus semua juga yang ada ini saya mau nyarinya yang ada di itu sih Pak, yang listing di Bursa Efek kan. Jadi apakah yang swasta itu harus semuanya juga atau Enggak. Kalau boleh ambil? batasan masalah itu bebas Mbak Teresia yang menentukan. Pamannya, Oh, kalau Mbak Teresia ngambil swasta, bisa iya saja Pak. dibatasin swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gitu aja udah. Oh, tapi itu dijelaskannya saat di bab satunya gitu ya, Pak? Ya, di batasan masalah. Oh, di batasan masalah. Oh, oke, Ya, baik, Pak. itu. Nanti benar-benar dipersempit lagi dengan swasta, boleh wilayah Jabodetabek, nah, boleh juga. Mau di Oh, khusus Jabodetabek oh ya, saja, ya, Pak. atau wilayah mana boleh. Ini, maaf, Pak, yang di Siakat bisa saya edit sendiri ya berarti? Disiakan judulnya. Iya, oh ya. Kemarin sih udah di itu, Pak. Udah Kalau bisa diedit sendiri nggak apa-apa. Oh ya, saya coba dulu, Pak. Ya, kalau nggak bisa nanti dikasih aja di pengajuan baru. Oh, oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya, oke, pengajuan baru. Oke, sip. Ya, Pak. Baik. Berarti sementara bisa dilanjut ya, Pak? Ya, bisa. Jangan lupa referensi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada. Izin Pak, saya. Oke, Mas Eli.
Ya, Ya, saya gimana? juga sudah mengajukan ke si akad. Kemarin judulnya itu terkait dengan analisis implementasi PSAK 73 atas sewa terhadap laporan keuangan dan rasio keuangan dalam industri tekstil yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2023. Gitu, Pak. Oke, aman judulnya aman ini. Tapi di tekstil kan, khusus tekstil kan? Iya, Pak, karena kan saya memandang akhir-akhir ini terkait dengan tekstil itu agak goyah ya, terutama nanti fokus saya itu mau ke PT Sritex yang mengalami kebangkrutan. Nah, apakah dari PSAK 73 ini membawa dampak yang lumayan cukup Ya, besar pada betul. kebangkrutan itu? Bagus Itu, itu, Pak. cocok. Hmm. Berarti Oke, nanti aman. eh, untuk penyebutan PT Sritex di dalam Jangan disebutin, isinya, oh berarti nggak usah. PTX gitu aja ya, Ya, Pak. nanti Siap. pas presentasi bolehlah ilustrasi kan, Oh iya, sampaikan gitu. Oke siap ya, Pak. Siap nggak usah Pak, terima nyari kasih. masalah. Siap Oke, Pak. sip. Nah, makasih Mbak Sally. Mohon izin, Pak. Ya, Mas Samuel. Iya, Ya, Pak. Mohon gimana izin, Mas? saya Samuel. Saya izin off-cam ya, Pak. Soalnya lagi Ya, sambil nggak piket, Pak. apa-apa. Izin, Pak. Saya minta sekalian masukan ke Bapak, sekalian diskusi terkait judul yang ingin saya ajukan, tapi untuk di si akad belum saya ajukan, hanya masih di Excel saja. Ya, Yang saya ajukan di Excel itu judulnya analisis penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode activity based costing pada perusahaan rokok XXX. Nah, sebenarnya di satu sisi di pikiran saya masih bimbang nih Pak antara memang memakai topik akuntansi atau memang seperti teman-teman yang lain di contohnya kayak saya di bidang pengawasan di suatu kantor. Jadi masih apa memang ditekunin di bidang akuntansi apa boleh sesuai dengan pekerjaan yang saya geluti gitu Pak. ini kan penentuan harga pokok kan akuntansi juga, nggak masalah. Heeh. Jadi Akuntansi kan metode activity based costing ini juga akuntansi kan, ini yang di akuntansi budgeting kan. heeh. Jadi saya membandingkan sama judul mungkin yang dilakukan oleh teman yang lain seperti kayak analisis pengawasan laut bea cukai atau eh, ada yang buat juga tentang pengawasan narkotika seperti itu Pak. Kira-kira boleh masuk Kak gitu ke apa namanya di pelajaran akuntansinya Pak? Masuk semua yang terkait dengan penganggaran, kemudian biaya, kemudian harga pokok, boleh di akuntansi masuk, nggak masalah. Oke, siap Pak. Nanti saya kaji lebih ulang lagi Pak Oke, referensi-referensi. sip. Terima kasih Ya, masukannya Pak ya. ya. Saya rasa udah mau mati ya, tinggal 1 menit ini Zoom-nya. Saya nggak tahu nih, kalau hari ini Zoom-nya berarti banyak yang pakai nih. Saya dapatnya yang gratis Zoom-nya. Saya stop dulu ya.